Kapolri bersama Menko Polhukam melakukan peninjauan langsung kesiapan arus mudik Idul Fitri 2024 dengan pantauan udara. Polres Kutai Barat mengadakan kegiatan sosialisasi di bulan suci Ramadan ini, seperti berbagi takjil, santunan anak yatim piatu, dan buka puasa pertama bersama. Polresta Sleman melakukan pengecekan SPBU guna memastikan ketersediaan stok BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tercukupi dan mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi 2 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Zulhami Abdi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan peninjauan langsung kesiapan pengamanan arus mudik Idul Fitri 2024. Polri telah menyiapkan sejumlah antisipasi dalam menghadapi arus mudik tahun ini. Dengan menaiki helikopter, Kapolri dan Menko Polhukam melihat langsung kesiapan arus mudik melalui pantauan udara di Pelabuhan Merak, Banten, Senin 1 April 2024. Pantauan dilakukan dari lapangan Silang Monas menuju Pelabuhan Merak, Banten, sekaligus melihat kondisi arus lalu lintas jalur tol maupun area Pelabuhan Merak via udara. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kesiapan strategi dan pengecekan jalur sejak dini sangat diperlukan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas saat momentum arus mudik balik Lebaran 2024. Dalam operasi ketupat tahun ini, lebih dari 155.000 personel gabungan diterjunkan dan sebanyak 5.000 lebih pos pengamanan dan pelayanan disiapkan. Dalam peninjauan kesiapan pengamanan arus mudik, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memastikan akan adanya pengawalan kepada pemudik di daerah rawan kejahatan maupun kecelakaan. Kapolri mengatakan kepolisian akan melakukan pengawalan kepada masyarakat saat melakukan perjalanan mudik di wilayah kategori rawan. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk melaporkan kepada anggota di tiap pos yang telah disediakan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. Selain itu, sejumlah jalan yang kerap terjadi kecelakaan terus diupayakan agar dilakukan perbaikan. Kemudian tentunya untuk pengamanan, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa terkait dengan kekhawatiran ataupun apabila masyarakat merasa bahwa di dalam perjalanannya khawatir di wilayah tertentu ada gangguan kejahatan, silahkan melapor ke pos-pos terdekat dan kita akan mempersiapkan pengawalan termasuk di jalur-jalur yang banyak laka lantas, jalur lintas Sumatera, karena ini menjadi bagian jalur yang juga kita persiapkan. Selain tol, tentunya juga ada jalur arteri. Semuanya saat ini
tentunya sedang dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk masukan-masukan penerangan jalan yang tadi disampaikan, dan wilayah-wilayah yang potensial sering terjadi kecelakaan ini juga tentunya kita minta untuk ditambahkan rambu-rambu, dan kemudian juga informasi-informasi dan sosialisasi sehingga masyarakat yang pulang betul-betul bisa merasakan perjalanan mudik yang lancar, aman, dan juga tentunya selamat sampai di tujuan masing-masing. Selain memastikan keamanan pemudik, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut mengimbau masyarakat yang hendak mudik untuk bisa mengatur waktu perjalanan, terutama menghindari puncak arus mudik Lebaran 2024. Hal ini karena adanya potensi lonjakan pemudik pada Lebaran tahun ini dibandingkan musim mudik sebelumnya. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada peningkatan 65% pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman pada tahun ini. Peningkatan yang signifikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kemacetan di rute utama mudik. Di puncak arus mudik, masyarakat bisa memanfaatkan waktu, mengatur waktu untuk menghindari puncak-puncak arus mudik. Yang biasa mungkin melaksanakan kegiatan malam hari, ini bisa bergeser ke siang hari. Tim Liputan Polri TV. Polri mempersilahkan masyarakat untuk menitipkan kendaraan bermotor, rumah, dan barang berharga ke polisi saat ditinggal mudik Lebaran. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penitipan dapat dilakukan di kantor polisi terdekat, baik itu Polsek maupun Polres. Polri mempersilahkan masyarakat menitipkan kendaraan bermotor, rumah, dan barang berharga ke polisi saat ditinggal mudik Lebaran. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penitipan dapat dilakukan di kantor polisi terdekat, baik itu Polsek maupun Polres. Kita mengawali, menyertai, dan pada saat informasi dan sosialisasi ini menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan Divisi Humas, diantaranya adalah terkait dengan penitipan kendaraan. Silakan dari mulai tingkat Polsek, Polres, Polda, ya, sesuai dengan kapasitasnya atau kapasitinya, ya, tentu akan diatur secara manajemen keamanan barang berharga, baik itu rumah kosong, kemudian kendaraan, ya, atau yang lain-lain yang bersifat berharga, tentu akan dikoordinasikan dengan Polsek. Silakan seluruh masyarakat termasuk Polres dan juga Polda. Polri akan mendirikan sebanyak 5.784 pos pengamanan hingga pelayanan saat musim mudik Lebaran. Pos tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemudik untuk sekedar beristirahat dan menikmati layanan kesehatan yang disediakan. Sebagaimana diketahui, Korlantas Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2024 guna menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa musim mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Operasi akan dilaksanakan selama 13 hari, yaitu mulai dari 4 April sampai dengan 16 April 2024. Diperkirakan sebanyak 76.192 personel Polri dan 68.969 personel dari beberapa instansi terkait akan diterjunkan. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 untuk mengurangi kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang. Persiapan pencegahan kemacetan tersebut dari titik keberangkatan pemudik hingga di Jakarta ke tempat tujuan. Sebagai upaya mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang saat mudik mendatang, Polda Metro Jaya bersama instansi terkait menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang. Persiapan pencegahan kemacetan tersebut dimulai dari titik keberangkatan pemudik di Jakarta ke tempat tujuan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, usai rapat lintas sektoral Jalan Pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta Selatan,
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan dari Jakarta ke arah Tol Jawa sampai kilometer 400 di masa mudik mendatang. Kami bertanggung jawab pada saat pelepasan dari daerah-daerah persiapan kantong-kantong masyarakat diupayakan tidak macet. Ya. Berbagai macam rekayasa sudah dilaksanakan antara Korlantas sebagai penanggung jawab lalu lintas secara nasional dengan Polda Metro. Ya. Nanti pasti akan ada yang namanya one way dari Jakarta ke arah tol sampai kilometer 400. Jadi semua ruas tol Jawa yang paling panjang dari Cikampek, dari Jakarta sampai Semarang itu akan ada satu arah ya. Ini jelas akan sangat memudahkan dan mempercepat jarak tempuh. Kapolda Metro Jaya juga memastikan adanya pos pelayanan bagi pemudik di sepanjang jalur mudik. Pos pelayanan dilengkapi dengan petugas yang akan selalu berjaga dan memberikan pelayanan secara gratis. Dari Jakarta, Faris Hasni, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya akan melakukan pengawasan terhadap barang bawaan pemudik roda 2. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keamanan selama perjalanan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap barang bawaan pemudik motor. Menurut Kapolda, screening akan meliputi kondisi kendaraan hingga barang yang dibawa saat mudik. Kapolda pun memastikan pihaknya akan melakukan razia jika pemudik bermotor masih membawa barang berlebihan yang membahayakan. Terlebih bagi mereka yang juga membawa anak-anak saat mudik menggunakan motor ke kampung halaman. Dari jarak yang 47 km di Bekasi ya, jalan arteri, kami buka namanya nanti ada pos pelayanan dan pengamanan jadi satu. Karena di situ juga nanti kita akan screening saudara-saudara kita yang mudik pakai motor yang membahayakan dia sendiri. Misalnya motor dijadikan seperti membawa beban yang cukup banyak. Nah, itu kalau membahayakan ya kita rahasia di situ. Ya kalau perlu dikirim paket lah, nggak usah pakai dibawa, sehingga suatu saat dia pusing atau kehilangan keseimbangan bisa mencelakakan dirinya sendiri atau membawa anak-anak balita. Ini juga akan kita screening di situ. Kita akan himbau. Jelang libur panjang dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang akan datang, Polri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis upaya pengamanan dan rekayasa arus lintas di seputaran lokasi tujuan wisata dan titik-titik banjir. Berikut pernyataan lengkap dari Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago. Polri akan melaksanakan pengamanan pada 541 lokasi wisata yang berpotensi macet di Pulau Jawa dengan memberlakukan pertama, mendirikan pos pelayanan terpadu, kemudian memberikan asistensi terhadap penerapan manajemen keamanan lokasi destinasi wisata. Kemudian yang ketiga, melakukan pengaturan sirkulasi keluar masuknya pengunjung. Kemudian yang keempat, itu melakukan penjagaan, melaksanakan patroli jalan kaki. Dan berikutnya, mendorong pembelian penjualan tiket secara online. Berikut menyiapkan juga personil, sarana dan prasarana tanggap darurat bencana. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menertibkan pedagang kaki lima dan menyiapkan lokasi. Berikutnya, kita melakukan pengaturan dan penyediaan kantong-kantong parkir di daerah wisata. Selanjutnya, melakukan monitoring arus lalu lintas secara langsung maupun dengan memanfaatkan CCTV yang ada. Kemudian melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan pada jalur menuju destinasi wisata dan pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas. Kemudian kita melakukan juga rekayasa arus lalu lintas, buka tutup
alih arus dan melaksanakan ganjil genap. Polri telah melakukan pemetaan titik rawan banjir sebanyak 115 titik pada jalur mudik dan balik lebaran di Pulau Jawa, serta sebanyak 120 rute alternatif pengalian arus lalu lintas apabila terjadi sesuatu banjir. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.